Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ceritain ke kalian gimana caranya aku bikin study plan untuk aku daftar ke kampus sekaligus untuk pendaftaran beasiswa MOA Scholarship. By the way, untuk kampus-kampus di Taiwan sama untuk pendaftaran MOA Scholarship itu kita nggak perlu ada motivation letter atau statement of purpose. Nggak kayak beasiswa-beasiswa lainnya di mana kan salah satu requirements-nya itu ada motivation letter atau statement of purpose. Nah, MOA ini lebih simple. Dokumen-dokumen persyaratannya tuh nggak sebanyak itu. Tapi jadinya untuk study plan ini penting banget buat kalian untuk bikin study plan yang meyakinkan dan yang bagus, karena MOA Scholarship ini pure cuman seleksi berkas aja dan berkas yang diminta juga kan nggak terlalu banyak. Jadi it's so important for you to make a great study plan. Oh iya, perlu digarisbawahin juga, di video kali ini aku bikin study plan khusus untuk pendaftaran MOA Scholarship. Jadi buat kalian yang daftar beasiswa lain mungkin bakal ada poin-poin yang agak berbeda. Misalnya karena di MOA Scholarship ini nggak ada motivation letter atau statement of purpose, jadi di dalam study plan inilah aku ceritain tentang pengalaman-pengalaman dan juga pencapaian aku selama aku kuliah dan juga selama kerja. Nah, buat kalian yang daftar beasiswa lain di mana misalnya salah satu requirements-nya itu ada motivation letter atau statement of purpose, cerita-cerita ini lebih masuk ke motivation letter atau statement of purpose. Tapi semoga study plan aku juga bisa memberikan kalian sedikit gambaran, karena di sini pun nanti aku juga ceritain tentang poin-poin rencana studi aku selama kuliah nantinya, baik akademik maupun non-akademik. So, if you want to know more, let's just jump right in. Nah, sebelum kita bedah study plan aku, mungkin aku jelasin dulu kali ya, apa itu study plan. Mungkin kalian di sini ada yang baru banget dengar istilah study plan. Jadi study plan itu adalah garis besar rencana studi kalian selama kalian kuliah nanti, termasuk apa yang mau kalian pelajari, tujuan kalian mau pelajarin hal itu, dan gimana cara kalian mencapainya. Selain rencana akademik, di sini kalian juga bisa ceritain plan kalian untuk hal-hal non akademik. Nah, terus buat kalian yang lintas jurusan, di study plan inilah tempat kalian meyakinin kampus dan juga pihak penyelenggara beasiswa kalau kalian itu emang seniat itu, sepengen itu, dan sebutuh itu untuk lintas jurusan. Tenang aja, pokoknya buat kalian yang lintas jurusan, it's very possible kok selama apa yang kalian ceritain itu emang make sense dan ya emang kalian tuh seperlu itu. I'm one of those people yang lintas jurusan. Jadi dulu itu aku S1 ku tuh FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, aku jurusan Kesehatan Lingkungan. Dan sekarang aku ambil IMBA atau International Master of Business Administration. Dulu itu sebenarnya aku sempat ragu banget, bukan ragu untuk ambil jurusan bisnis ya, tapi lebih ragu ke diri sendiri gitu. Apakah aku bisa, apakah possible gitu untuk aku lintas jurusan dari FKM ke bisnis. Buat nemuin benang merah antara pengalaman aku ke jurusan bisnis itu waktu itu cukup challenging, karena aku sempat ngerasa pengalaman aku tuh nggak terlalu yang gimana-gimana gitu sama jurusan yang mau aku ambil. It's not a good thing sebenarnya, karena terlalu banyak self-doubt dan overthinking. Dan akhirnya aku memilih buat yaudahlah gas aja gitu, toh kalaupun gagal at least I've tried dan pasti ada sesuatu yang aku pelajarin gitu dari prosesku. Dan alhamdulillahnya ternyata aku lolos. So it's really a lesson gitu untuk jangan terlalu overthinking dan ragu dengan diri sendiri. Even di tahap sekarang pun bisa dibilang aku sendiri masih belajar dan masih struggling untuk coba dealing sama hal-hal itu, but ya nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. At least kamu masih mau untuk terus belajar dan berproses. So next, sekarang kita coba bedah isi study plan versi aku untuk pendaftaran beasiswa. Oh ya, disclaimer dikit. Jadi
Nanti mungkin aku lebih banyak ngelihat ke arah iPad karena kan aku sambil baca esai dan esaiku ada di sini. Aku bikin 6 paragraf dan untuk setiap paragraf itu ada poin-poin tersendiri gitu. Okay, let's start from the first paragraph. My name is Sofia Rizky Aulia, a graduate from Universitas Indonesia, Faculty of Public Health, majoring Environmental Health. I graduated in August 2020 and managed to get a cum laude predicate with GPA sekian. Nah, jadi di sini aku memperkenalkan diri aku, nama aku siapa, aku dari universitas mana, terus juga IPK aku berapa. Studying environmental health gave me an understanding on how to measure health risk in the population due to environmental exposure and develop appropriate advocacy and control strategies through strategic thinking and holistic collaboration. During my studies, there are several subjects that had got my attention, such as environmental health management, then blah 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 blah. Hence, I realized I had a special interest on the management field. Terus aku jelasin selama aku kuliah itu secara garis besar apa sih yang aku pelajari. Dan karena kan aku lintas jurusan ya, jadi aku coba cari mata kuliah di jurusan aku sebelumnya yang kira-kira ada relevansinya gitu dengan jurusan yang mau aku ambil. Walaupun mungkin masih nggak terlalu senyambung itu gitu sama jurusan yang mau aku ambil, tapi at least ada unsur-unsur manajemennya, jadi somehow masih bisa, menurutku masih bisa relevan sih. Terus aku juga ceritain dari sini aku realize kalau aku itu ada special interest di field tersebut. Terus lanjut untuk paragraf 2. In my first year, I joined the Student Executives Council and contributed as a business and partnership staff. I also got the opportunity to become the internal deputy of Education and Research Division in Environmental Health Student Association. Moreover, I have been given responsibility as the coordinator of fundraising. Jadi di sini aku jelasin pengalaman organisasi dan kepanitiaan aku selama kuliah dan role apa sih yang aku pegang. Aside from organizational experiences, I was quite active in the academic field. I had won several national essay competitions and have been selected to be a delegate for several international conferences. I also got the opportunity to join a short course program learning Mandarin language at blah 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 for 3 weeks. All of these experiences have brought me to sharpen my skills in adaptability, persistence, leadership, time management, and teamwork. Jadi selain pengalaman non-akademik, aku juga mention pengalaman dan pencapaian akademik aku selama kuliah, dan pengalaman-pengalaman ini semua membuat aku menjadi orang yang seperti apa. Aku nggak masukin semua list pengalamanku karena itu semua kan sebenarnya udah tercantum di dalam CV ya. Sebisa mungkin apa yang udah kita tulis di dalam CV itu nggak perlu ditulis ulang di dalam esai. Di esai ini kita cuma perlu menceritakan benang merah antara pengalaman kita dengan jurusan yang mau kita ambil. Cukup garis besarnya aja dan yang penting-penting aja gitu. Misalnya sebagai contoh di sini kan aku sebutin kalau aku itu pernah ada short course Chinese di Taiwan. Nah, menurut aku ini penting aku masukin di study plan untuk menunjukkan aku tuh emang seinterest itu untuk belajar di Taiwan. Next, paragraf ketiga. I am currently working as a human resource officer at blah blah blah. My current job gives me a hands-on professional experience on people management and organizational management. Di sini aku jelasin tentang pekerjaan aku yang sekarang itu aku sebagai apa, dan selama kerja itu skill-skill apa aja sih yang aku dapetin. Di sini aku mentionnya people management and organizational management. Sebenarnya skill-skill lainnya tuh adalah skill-skill lain, cuman aku emphasize 2 skill ini karena 2 skill ini yang berhubungan sama jurusanku. Cukup tulis hal-hal yang emang relate aja gitu sama tujuan kita, sama jurusan yang mau kita ambil. To follow my passion in the management field, I tried to open my own business during my spare time. I started small by selling it through social media. The products are blah blah blah.
In 1 year, I managed to sell more than 500 blah 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 and more than 200 blah blah blah. I started to gain curiosity on how to develop a great business. To top that, I even took several digital marketing courses that could help me gain more insight. Nah, terus kebetulan selama aku kerja kemarin, itu di spare time aku bangun small business aku. Aku juga ceritain pencapaian apa yang aku dapetin dari small businessku ini. Pengalaman-pengalaman ini yang bikin aku makin interest untuk belajar lebih dalam tentang bisnis. Terus aku juga sebutin, aku sampai ikut online course digital marketing. However, I feel there is still a gap of knowledge and skill that I need to fulfill to develop my own business in the future. Pursuing my master degree abroad doesn't only give me advanced knowledge from someone who is competent academically, but also gives me new perspectives due to the multicultural environment and international networking. Therefore, I believe pursuing my master degree abroad in the Master of Business Administration program would be a great fit for me. Ini aku emphasize, walaupun aku udah punya experience ini dan itu, tapi aku ngerasa masih ada a gap of skill and knowledge. Masih ada gap antara keadaanku saat ini dengan apa yang mau aku tuju ke depan gitu. Dan untuk filling gap ini, aku ngerasa S2 ambil MBA ini adalah yang terbaik untuk aku, karena reason tadi, kayak misalnya bisa belajar ilmu bisnis dari profesor-profesor yang emang udah advance di bidangnya, terus juga lingkungan multicultural yang bikin aku bisa mendapatkan perspektif baru dan juga kesempatan international networking. Pokoknya menurutku penting banget sih untuk kalian itu mengemphasize kenapa sih kalian sebutuh itu untuk S2. Biasanya reason orang-orang tuh ya karena itu masih ada gap antara keadaan kalian sekarang dan apa yang mau kalian tuju. Terus lanjut ke paragraf keempat. Taiwan would be an excellent place for me to continue my master degree. Besides the outstanding and high quality education system, I had a very good impression with Taiwanese. When I have been doing my short course program, I had fell in love with the people because of their conviviality. I don't really know gimana cara baca yang benar. And generosity. Furthermore, my campus yang aku pilih has considered as one of the top tier university in Taiwan, and it is top 2% of universities and even rank first in employability ranking in Taiwan. Pokoknya intinya di paragraf keempat ini aku jelasin tentang Taiwan itu emang punya education system yang sebagus itu. Terus kan kebetulan aku udah pernah ke Taiwan sebelumnya. Terus aku juga sebutin betapa impressnya aku dengan kebaikan orang-orang di sini. The local people are very good. Very great. Terus aku juga nyebutin keunggulan kampusnya, kayak misalnya rankingnya di Taiwan gimana, terus berdasarkan QS World gimana rankingnya itu gimana. Makanya aku yakin untuk memilih kampus itu sebagai tempat aku kuliah. Paragraf kelima. During my study in IMBA and CKU, I am planning to complete all the required courses, which consist of 39 course credits and 6 credit for thesis. Di sini aku jelasin tentang plan aku dalam hal akademik. Terus sebenarnya kalau misalnya aku bisa perbaikin untuk rencana mata kuliah, aku kan cuma sebutin aku bakal ngambil berapa SKS, is obviously what will I do gitu. Tanpa aku sebutin di study plan aku, ya aku pasti bakal ngambil jumlah SKS segitu untuk aku lulus. Jadi setelah aku baca-baca lagi gitu, setelah aku lihat punya orang-orang, aku baru sadar kalau misalnya aku punya kesempatan untuk memperbaiki, kan lebih baik kalau misalnya aku jelasin juga mata kuliahnya tuh apa-apa aja sih yang mau aku ambil. Di website kampusnya disediain kok pasti list mata kuliahnya tuh apa-apa aja. Oke, next.
I am interested to learn more and carry out my research on marketing, especially on consumer behavior and digital marketing under the supervision of Professor blah blah blah. I have found that ini lucu sih. Aku pas di study plan aku nulisnya he, tapi ternyata pas sampai sini aku baru tahu kalau beliau itu it should be a she, not he. But ya untungnya nggak masalah. Lanjut. I have found that he had done a research in Indonesia with a title blah blah blah, which made me more interested to learn more from him. Furthermore, as ranked as the first in employability ranking in Taiwan, I would take this opportunity to enrich my practical business and apply theory to real-life cases by taking an internship in the summer break in companies in Taiwan. I would also join the Overseas Indonesian Student Association atau PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia in Taiwan, which could gather me with other prospective Indonesian leaders and gain more insights from them. Jadi di sini aku sebutin profesor yang aku incar, juga aku sebutin gitu salah satu publikasi beliau, dan kebetulan banget beliau itu pernah ngelakuin riset di Indonesia. Jadi aku memutuskan buat oke, ini bagus nih untuk aku masukin di study plan. Kenapa aku ngelakuin itu? Kenapa aku nyebut nama profesornya, masukin nama publikasinya? Karena untuk menunjukkan kalau aku itu emang se-interest itu untuk belajar di di kampus yang aku tuju ini. Lagi-lagi untuk nama profesornya, terus list publikasinya ini pasti tersedia di website kampusnya. Kalian tinggal baca dan cek sendiri aja. Terus tadi selain plan akademik, aku juga mention plan non-akademik. Misalnya kayak aku pengen join PPI, terus aku juga pengen join internship di summer break. Terakhir paragraf 6 ini kalimat penutup aja sih sebenarnya. After finishing my master degree, I will be going back to my hometown and I expect that I could apply all the theories and experiences that I have gained to grow my own business in the future. Through this contribution, hopefully I could help more people in Indonesia by opening more job opportunities and help people through my products. Therefore, it would be an honor for me to be able to grow myself by continuing my study in IMBA NCK. Jadi di paragraf terakhir ini aku jelasin rencana aku setelah lulus, aku mau gimana, mau ngapain, dan aku punya ekspektasi apa, dan aku bakal ngerasa very honored kalau misalnya aku bisa mewujudkan mimpi aku melalui belajar di kampus tersebut. So in total itu ada 6 paragraf. Untuk paragraf pertama itu aku lebih ke memperkenalkan diri aku itu siapa dan background akademik aku itu seperti apa. Terus di paragraf kedua itu aku menceritakan pengalaman-pengalaman aku selama kuliah, baik itu akademik maupun non-akademik, kayak misalnya organisasi atau pernah juara lomba apa. Terus di paragraf ketiga itu aku ceritain tentang pengalaman aku selama kerja. Terus di paragraf keempat itu aku ceritain tentang kenapa aku milih negara tersebut dan kenapa harus di kampus tersebut. Nah, terus di paragraf kelima itu baru aku ceritain tentang rencana studi aku selama nanti kuliah, baik dari hal akademik maupun non-akademik. Kalau untuk akademik misalnya aku ceritain aku mau ambil mata kuliah apa, terus mau tesisnya nanti fokus di aspek apa dan disupervisiin sama profesor siapa. Terus non-akademik kayak misalnya ceritain tentang kalian mau join organisasi PPI atau mungkin kalian mau magang. Terus yang terakhir baru aku tulis ekspektasi aku setelah lulus dari kampus tersebut itu seperti apa. And yeah, that's all for my study plan. Semoga bisa memberikan kalian sedikit gambaran untuk kalian bikin study plan versi kalian. There's no right and wrong when it comes to writing gitu. Pokoknya kalian menurutku be yourself aja sih di esainya. Terus kalian itu benar-benar ceritain benang merah antara pengalaman kalian dan apa yang mau kalian tuju gitu. Dan to fulfill this gap, makanya kalian tuh sebutuh itu untuk S2 di negara tersebut, di kampus tersebut. Kalau misalnya penjelasan aku masih kurang jelas atau masih kira-kira masih ada hal-hal lain yang mau kalian gali atau mau kalian tanyain,
boleh banget kalian reach out aku di Instagram atau mungkin komen di YouTube. I will be very happy if I can help you. And ya, sekian dulu video dari aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, and bye bye guys. See you guys in my next video.